Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosulan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Titik Tengkar HAM, Kairo dan Duham Universal. Untuk dosen pengampu Bapak Ali Maskor MH. Nah, ini ada kelompok-kelompoknya. Kami ada 4 orang. Di antaranya ada Ikhwan Maulana, Melisya Indriani, Galuh Purbawati, dan saya sendiri Asrul Kamal. Lanjut. Baik, langsung saja. Sebelum kita memasuki ke pengertian titik tengkar antara HAM dan DUHAM, sebaiknya kita mengerti antara pengertian hak asasi manusia. Di antaranya hak HAM adalah hak dasar yang memiliki oleh seorang sejak lahir sampai ia mati sebagai anugerah dari Tuhan. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Jadi hak yang dimiliki oleh seseorang dari dia hidup hingga dia mati. HAM ini dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan oleh sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Jadi dalam pengertian hukum, itu eksistensi manusia itu sudah memiliki hak asasi manusia sendiri dalam hukum. Jadi tidak bisa dicabut atau direnggut karena setiap manusia itu memiliki martabatnya masing-masing. Jika ada suatu kekuasaan atau suatu organisasi yang mencabut martabat tersebut, maka akan hilang martabat manusia yang diambil martabatnya tersebut itu. Jadi kasarannya kayak gini, misalkan kita hidup di pemerintah, misalnya si Genghis Khan lah. Genghis Khan itu seperti seorang raja yang beringas, dan kita hidup di negerinya Genghis Khan. Kebetulan Genghis Khan adalah seorang raja di kerajaan Barbarian. Nah, kalau kita misalkan saya hidup di bawah kerajaannya Genghis Khan, secara tidak langsung martabat saya akan dihilangkan. Saya akan tunduk kepada Genghis Khan karena dia raja dan saya hanya rakyat biasa. Nah, itu melanggar dalam pengertian HAM. Karena setiap manusia, saya sendiri itu memiliki martabat yang tidak bisa diambil oleh kekuasaan dalam sebab apapun. Jadi seperti itu. Lanjut ke ruang lingkup hak asasi manusia meliputi satu, hak pribadi. Ya, ini hak pribadi ada hak milih, ada juga hak kebebasan, ada juga hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hak pribadi itu hak-hak persamaan hidup, kebebasan dan keamanan. Jadi setiap orang itu berhak untuk hidup, untuk bebas dan mendapatkan keamanan dari sebuah negara. Dan juga hak milik. Kita tuh berhak untuk memiliki seperti kelompok sosial, teman kita sendiri, golongan kita sendiri, organisasi kita sendiri, dan tempat seseorang itu berada. Jadi kita memiliki hak sosial di mana kita bertempat tinggal. Dan juga yang ketiga, ada juga kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Jadi di sini kita memiliki sistem hak dalam memasuki politik, seperti kita berdemokrasi, kita mengikuti sebuah pemilu dan memilih seorang presiden, itu juga termasuk hak dalam mengikuti politik. Dan yang keempat, hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial itu
kita memiliki harta dan kita memiliki grup DWA, itu sudah termasuk yang dengan hak-hak dalam berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Oke, lanjut. Di sini ada konsep Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau bisa disingkat dengan DUHAM. DUHAM itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, deklarasi konsep HAM tidak secara langsung disandarkan pada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Jadi di HAM, DUHAM itu deklarasi yang tidak, maksudnya berbeda dari pengertian HAM yang di awal, tapi merupakan jalan tidak secara langsung disandarkan pada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang maha mutlak, tetapi merupakan konsep yang disusun oleh manusia dan disetujui oleh manusia lain. Dengan demikian, seolah-olah HAM merupakan hak manusia dengan sendirinya sudah dimiliki manusia tersebut dan bukan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Konsep HAM dalam Islam bersifat sosialis dan lebih menekankan kewajiban dan tanggung jawab daripada hak. Artinya walaupun HAM bersifat fundamental dan dijunjung tinggi, ia tetap mengutamakan hak-hak orang banyak dan mengorbankan hak pribadi demi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh adalah kebebasan beragama. Islam menghormati adanya kebebasan beragama yang dalam Al-Quran dinyatakan dengan al-ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama. Jadi begini, secara tidak langsung disangka pada pemberian Allah SWT. Jadi kalau HAM itu kita menyadarkan bahwasanya hak asasi manusia itu karena kita diberikan hak oleh Allah SWT. Sedangkan kalau deklarasi DUHAM itu hak asasi yang dibuat oleh manusia dan disetujui oleh manusia lain. Jadi Tuhan tidak begitu adil di dalamnya. Jadi di dalam Islam kalau misalkan kita bebas, kalau dalam DUHAM kita bebas untuk beragama, habis itu kita bebas untuk melakukan seperti hukuman dalam hukuman murtad. Dalam hukuman murtad misalkan kalau di dalam DUHAM orang yang murtad dalam agama Islam dia akan dibunuh. Contohnya seperti itu, akan dibunuh karena dia keluar dari agama Islam. Nah, kalau itu hak asasi manusia, itu hak karena dia akan melanggar hak Tuhan. Nah, kalau di DUHAM dia melanggar karena dia melanggar deklarasi DUHAM karena tidak ada kebebasan beragama di dalamnya. Tidak ada kebebasan untuk memiliki keyakinan. Jadi ketika dia masuk agama Islam, karena dia keluar dari keyakinan tersebut atau dia tidak yakin dengan agamanya Islamnya, akhirnya dia murtad. Nah, hukumannya adalah hukuman mati. Nah, DUHAM tidak setuju dengan hukuman tersebut karena paham DUHAM deklarasi tersebut itu melanggar hak asasi manusia, yaitu kebebasan beragama atau kebebasan berkeyakinan. Oke, lanjut. Pada intinya, Konven Internasional Hak Sipil dan Politik KIHSP memberikan dampak hukum kepada pasal 321 DUHAM. Konvenan ini mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan fungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negara. Saya kurang paham ini, bahasanya terlalu simpel banget. Yang satu, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup. Di dalam hak sipil dan politik internasional pasal 3 sampai 21 itu ada poin-poinnya, di antara ada 8 poin di sini. Hak untuk menunjukkan nasib sendiri. Hak untuk hidup, kebebasan menyampaikan pendapat, ada juga hak beragama dan keyakinan, ada juga hak yang sama atas hukum, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk bekerja, hak untuk penghidupan yang layak. Itu sudah diterangkan dari depan tadi. Nah, ini dia titik tengkar HAM antara HAM Kairo dan juga HAM DUHAM. Nah, kategori pertama tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara konsep DUHAM dengan HAM di Kairo. Namun tidak demikian dengan kategori 2. Ada aturan spesifik yang membedakan HAM Kairo dengan DUHAM. Kedua
siapapun yang secara formal diidentifikasikan sebagai seorang muslim tidak dapat keluar dari Islam, baik berpindah ke agama lain atau seorang kafir. Seorang dapat murtad ketika yang berwenang menentukan bersalah karena mempertahankan pandangan dan pendapat yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Hukuman mati yang menimpa gurunya, Mahmud Muhammad Toha, dengan tuduhan riddah dinilainya cacat hukum karena ketiadaan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai penerapan hukuman mati tersebut dalam Undang-Undang Hukum Pidana Sudan. Soal kesetaraan gender, beberapa aturan syariah terkait perempuan dinilai tidak mencerminkan nilai keadilan. Aturan yang dipandang diskriminatif terhadap kaum perempuan adalah aturan seputar pewarisan, pencarian, dan pernikahan, karena dalam hal ini perempuan tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, sementara HAM PBB mengendaki hak perempuan dengan hak laki-laki sepenuhnya sama. Jadi ini adalah poin-poin kenapa kok titik tengkarnya antara Kairo dan Duham. Jadi diantaranya ada yang masalah murtad. Jadi kalau hukuman hak asasi manusia ala Islami itu kan orang yang murtad dia akan dihukuman mati, sedangkan Duham itu tidak setuju, maka dia tidak ada namanya titik tengkarnya. Habis itu yang ketiga hukuman tentang hukuman tentang kesetaraan gender, yaitu hukum waris dan hak antara perempuan dan laki-laki. Misalkan warisannya laki-laki itu seberapa, warisannya perempuan itu hanya laki-laki 1/2, sedangkan dengan perempuan 2/4, 2/3 kalau 2/4 saya lupa, 1/4. Bandingannya 1/2 kalau nggak salah itu ya, lupa saya. Itu titik tengkarnya. Ya mungkin di sini ada pertanyaan, bisa silahkan ditanyakan nanti ketika waktu perkuliahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.